Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program diskusi di channel Tasyakur 100 Tahun Online. Pada episode ini kita akan melanjutkan kembali kajian pada buku karya Khalifatul Masih yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yang berjudul Ajaran Kristen Perjalanan dari Kenyataan ke Khayalan. Kita akan membahas bab yang ke-8, yakni Agama Kristen Zaman Sekarang. Bersama kita telah hadir dua narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi, yakni Bapak Eki Sabandi dan Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Terima kasih atas kehadirannya kembali di studio membahas bab yang ke-8, yakni ajaran Kristen zaman sekarang. Mungkin Pak Jusman dapat menjelaskan tentang isi dari bab ini, silakan. Di bab ajaran Kristen zaman sekarang ini, Hazrat Mirza Tahir Ahmad memaparkan bahwa memang ajaran Kristen itu untuk saat ini khususnya di Barat ya, sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, di mana ajaran Kristen itu menjadi penopang sistem politik dan ekonomi mereka. Tetapi sayangnya hal ini bisa dikatakan ajaran Kristen itu ikut berperan di dalam terjadinya kolonialisasi dan imperialisme yang dilakukan oleh Kristen Barat. Jadi ajaran Kristen itu memang sayangnya lebih memenuhi unsur duniawi masyarakatnya, bukan kepada unsur rohani seperti yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Nah, contoh yang beliau sampaikan di sini adalah bagaimana terjadinya kolonialisasi dan imperialisasi yang dilakukan Kristen Barat di Afrika, di mana mereka sudah terbelenggu dengan perbudakan. Lalu muncullah para pendeta yang datang sebagai pembebas bagi jiwa-jiwa orang Afrika. Jadi datang sehingga mereka dibebaskan. Walaupun yang unik kata Huzur, orang Afrika bisa saja protes. Kenapa yang dibebaskan jiwa kami? Sedangkan kalian tahu bahwa yang kami ini yang harus dibebaskan jasad kami, kondisi kami yang terbelenggu oleh perbudakan. Nah, itu mengenai bagaimana Kristen zaman sekarang yang berperan kepada kolonialisme yang dilakukan oleh Kristen Barat. Baik, terima kasih Pak Jusman. Pak Eki, ini sungguh berani apa yang disampaikan oleh Huzur mengkaitkan antara Kristen zaman sekarang dengan kolonialisme ini, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, tentu basisnya adalah sejarah. Huzur, kalau boleh saya baca ini sekilas dan secara lembut menjelaskan. Fakta yang ada jauh lebih dahsyat yang saya pahami ya. Contoh misalkan penemuan atau pencarian dunia baru di kalangan Barat, khususnya di kerajaan Spanyol dan Portugal ya. Dia mencari dunia baru sehingga kemudian dalam perjalanannya kemudian menemukan benua Amerika, kan begitu. Kemudian juga ekspedisi untuk menemukan sumber rempah-rempah yang kemudian sampai pada Nusantara. Kita untuk mencari rempah-rempah, karena rempah-rempah pada saat itu seperti lada, pala, cengkeh itu barang yang sangat mewah, ya kan, untuk pengobatan, untuk pengawetan, hanya dikonsumsi oleh kalangan bangsawan tertentu di Eropa. Nah, seperti itu. Ini terkait dengan penaklukan. Ya, dikatakan penaklukan dunia itu. Jadi kalau bicara Kristen ini, Huzur bicara Kristen Barat ya, Kristen Barat yang ekspansionis begitu.
basisnya adalah mencari dunia, memperkaya diri. Sedangkan Kristen Barat itu hanya sebagai satu landasan aja. Kalau dalam pandangan saya, kita ingat ya slogan 3G ya, Gold, Gospel, Glory, kan begitu. Mereka menemukan dunia baru itu atau berekspansi itu ke seluruh penjuru dunia sampai akhirnya ke Nusantara itu kan demi gold, mencari emas atau barang berharga kan situ. Untuk gospel, untuk penyebaran Kristen Barat, gospel kan begitu. Dan glory untuk kejayaan ratu atau raja mereka, begitu. Ini fakta, ya kan. Sehingga tidak bisa dinafikan bahwa ketika imperialisme masuklah ke Nusantara atau ke negara belahan manapun, ya di Hindustan, di Timur Tengah, di Indochina, begitu, atau di Afrika, ataupun di Amerika, itu Kristen Barat mendompleng untuk penyebaran paham Kristen Barat. Ini yang disebut dengan akhirnya apa? Memang ajaran Kristen zaman sekarang itu tidak bisa lepas dari praktek kolonialisme dan imperialisme oleh masyarakat Eropa Barat kan, Eropa lah begitu kan begitu. Nah itu kemudian satu hal yang mesti difahami, ya kan. Kemudian juga peradaban Barat itu atau peradaban Barat itu sesungguhnya kan didasari dengan falsafah Kristen Barat kan begitu. Kemudian menelurkan atau ada varian-variannya berupa sistem demokrasi, kapitalisme kan begitu. Sistem sosial yang terbuka seperti itu. Hal banyak lah, tapi kita akan tidak bahas banyak di sini ya, bukan kajian itu. Tapi inti itu yang dikatakan bahwa ini adalah satu fakta sejarah bahwa ajaran Kristen sekarang, Kristen Barat tidak bisa lepas dan tidak bisa dielakkan, ini fakta sejarah kok, dompleng dengan masuknya kolonisasi Barat. Contohnya di kita. Di Nusantara. Itu yang saya boleh sangat jelas Pak Eki ya. Terima kasih. Pak Jusman, selain kolonialisme yang dijelaskan oleh Ustaz, ada fakta lain yang disampaikan oleh beliau? Ya, yang menarik bahwa terlepas dari kolonisasi tadi, bahwa ajaran Kristen itu serumit apapun, susah apapun dicerna dengan logika, tetapi yang ditekankan di masyarakat Eropa itu bukan sisi doktrinnya tentang ketuhanan Yesus, tentang Trinitas dan lain-lain, melainkan sisi-sisi magis ya. Sisi-sisi magis seperti yang bahasa beliau ya, sisi-sisi magis yang berupa kasih, kemudian simpati, pemaaf dan lain-lain. Inilah yang kemudian menjadi magnet bagi orang, terpesona sehingga banyak orang yang masuk ya ke dalam Kristen. Tapi ini ya terkait dengan yang imperialisme yang tadi bertentangan dengan realita bagaimana Kristen itu ternyata menjalankan fakta yang keras dalam tanda kutip dari ekonomi, politik ya, yang melakukan penaklukan tadi yang diikuti, yang bahasa Pak Eki mendompleng lah penginjil-penginjil atau pendeta-pendeta itu kepada orang lain. Jadi di sini kata Huzur penting, sebelumnya seperti contoh misalnya hukum, keadilan, kebebasan dan lain-lain itu praktis sekarang ini prakteknya hanya berlaku di kalangan Barat saja, tetapi giliran ke negeri lain itu malah seakan-akan dilupakan. Ya. Jadi penting bagi umat Kristen itu untuk kembali kepada realitas agama Kristen atau ajaran Al-Masih ya. Yang disebutkan di dalam episode sebelumnya. Baik, Pak Eki, di dalam bab ini juga Huzur menjelaskan tentang konsep kedatangan yang kedua bagi Yesus Kristus. Pak Eki bisa jelaskan, Pak? Kedatangan Masyiah ya, Al-Masih atau Mesiah itu memang ditunggu oleh agama Yahudi dengan diksi yang beda. Ya. Maksud saya diksinya menunggu Mesiah Al-Masih, sementara di dalam Kristen menunggu kedatangan Al-Masih kedua. Di Islam sendiri menunggu kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, begitu. Tapi intinya adalah ketiga agama Ibrahimik ini
menunggu satu sosok yang dijanjikan. Itu premisnya satu. Tetapi kemudian dijelaskan oleh Huzur dalam bukunya ini tentang kedatangan kedua itu, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, ini menarik ini. Beliau hanya dengan bahasa yang sederhana lah ya. Beliau mengutip dari bukunya A New Model of the Universe. Ya, ini yang ditulis oleh Ouspensky tahun 1938. Ya. Kalau boleh saya kutip, ini agak berat ini terjemahnya. Tentang kedatangan kembali Yesus kedua kali ya. Ini sama sekali bukan pemikiran baru bagi Kristus jika dilahirkan di dunia di kemudian hari. Ya. Bukan hanya tidak akan dapat menjadi pemimpin gereja Kristen, tapi mungkin bahkan tidak akan punya kaitan dengan itu. Dan pada periode gemilang kehebatan serta kekuatan gereja, dia sudah pasti akan dinyatakan sebagai seorang yang menyimpang dari agama dan akan dibakar di tempat pembakaran. Apa maksudnya? Kalau seandainya Yesus datang sekarang, Yesus akan melihat kenyataan, loh kok beda dengan ajaran saya dulu. Ini kalau boleh saya sederhanakan kan gitu. Dan respon dari pemimpin gereja sekarang mengatakan, kamu yang menyimpang gitu. Kamu harus dibakar. Kira-kira seperti itu paradoksnya. Ya, digambar seperti karena kenyataannya memang apa yang diajarkan oleh Yesus kan jauh. Ya, sementara yang sekarang ini tetap berpegang pada ajaran-ajaran dengan modifikasi yang kita sudah sebut ya, menganggap Yesus ini adalah bahasanya bahasanya apa di sini? Anda menyimpang dari agama kami gitu. Nah karena itu Anda perlu dibakar. Ini kutipan dari Ouspensky ya. Kemudian dikatakan bahwa kalaupun dia datang dan melihat kenyataan seperti ini, udahlah Yesus yang kedua kali itu datang itu hidup aja di pertapaan di sana non jauh di sudut daerah di Rusia katanya begitu. Seperti itu ya, untuk menggambarkan bagaimana kesenjangan ajaran awal sama yang faktanya sekarang. Kemudian pasti kalaupun datang, katakanlah dengan diiringi malaikat sekalipun pasti akan ditolak. Karena kok kamu ajarnya apa gitu. Sekira seperti itu ya. Nah, ini fakta tentang kedatangan kembali Yesus Kristus yang oleh Hazrat sampaikan seperti ini. Masya Allah. Ini kalimat pendek tapi dalam. Ya, dalam sekali Pak Ki, luar biasa. Terima kasih Pak Ki, ini menarik sekali. Nah, Pak Jusman terkait Al-Masih yang dijanjikan. Di sini Huzur pun menjelaskan tentang term tersebut. Bagaimana penjelasannya? Ya, tadi menarik tadi ketika Yesus datang, tiba-tiba sosok juru selamat datang seakan-akan tidak mengenali. Karena memang di sini Huzur jelaskan bahwa memang ada semacam pengulangan sejarah, di mana setiap orang atau setiap peradaban atau setiap agama itu yang menunggu kedatangan juru selamat mereka, seringkali ketika mereka dalam tahap proses menunggu tersebut itu mereka gagal memahami. Ya. Yang ada itu mereka memahami secara literal, digambarkan sebagai sosok yang agung yang tadi disinggung oleh Pak Eki, turun dengan di papah malaikat ya. Intinya dengan corak yang sedemikian rupa sehingga ketika muncul Al-Masih yang beliau contohkan itu, ketika umat Yahudi gagal memahami kedatangan Al-Masih karena melihat sosoknya tersebut berbeda seperti apa yang mereka gambarkan dalam Alkitab. Harus datang dulu Elia, sedangkan Yesus tidak dari langit, kemudian datang dari sosok manusia biasa dari kandungan Maryam ya. Ini suatu pengulangan sejarah. Nah, kerumitan ini sebenarnya dapat dipecahkan jika menerima skenario yang ditawarkan oleh Ahmadiyah. Nah, di sini selintas bahwa sosok yang datang itu sebenarnya bukan sosok rohani, sosok jasmani, secara literal, melainkan sebuah kedatangan yang bercorak rohani. Bagaimana sosok yang akan datang itu sosok yang memiliki kemiripan dengan Yesus, baik dari sisi personalnya yang rendah hati, kemudian dari keturunan dan sederhana, ajarannya pun juga serupa, kemudian penentang atau musuh yang dihadapinya juga serupa, dan kondisinya pun juga seperti itu. Nah, itu pendapat seperti itu akan bisa dipecahkan jika dengan
realita yang ditawarkan oleh Ahmadiyah tentang kedatangan sosok Al-Masih di akhir zaman. Pak Eki ingin menambahkan terkait poin ini, Pak? Ya, ditambahkan oleh beliau itu bahwa hadir lebih kurang 100 tahun lebih ya. Seorang sosok manusia yang rendah hati, manusia biasa yang tidak dengan glamoris kemewahan dunia dengan ornamen kebesaran dunia ya. Dia mendapatkan sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Yaitulah Mirza Ghulam Ahmad. Harus direnungkan oleh mereka yang mencari kebenaran dan masih menunggu kedatangan Al-Masih itu. Apakah yang ditunggu-tunggu itu Al-Masih utopis, Al-Masih khayalan, atau Al-Masih realita, Al-Masih empiris? Ya. Karena secara empiris memang sudah datang wujud Al-Masih, atau sudah datang wujud seseorang yang menyatakan diri sebagai Al-Masih yang kedua. Dan pada kenyataannya ditulis dalam buku ini tahun 94 sudah berdiri di 134 negara. Ya. Kalau dengan tahun sekarang kan lebih dari 200 ya. 223 negara tahun 2023 ini kan seperti itu. Nah, ini satu kenyataan bahwa sosok itu memang nyata. Bukan kemudian suatu hal yang menjadi angan-angan. Begitu. Kemudian juga dikatakan bahwa sejarah yang berulang itu kita lihat bandingkan antara Al-Masih awal dengan Al-Masih yang kedua ya. Pendawaan, kemudian juga respon dari masyarakat, kan begitu. Juga Al-Masih yang kedua, pendawaan dan respon dari masyarakat. Itu banyak kesamaan. Sebagai contoh, ini tidak ada di buku ini ya, cuma saya sebutkan misalkan sebagai contoh bahwa Al-Masih yang awal, Yesus itu lahir di daerah yang daerah penjajahan ya, Romawi di Palestina sana. Sedangkan Al-Masih yang kedua ini lahir di Hindustan, yang juga merupakan daerah jajahan kerajaan Inggris. Begitu. Dari segi waktu, jeda waktu antara Nabi Musa ke Nabi Isa kan sekitar 1400 tahun, misalkan seperti itu. Dan ini juga dari Nabi Muhammad SAW ke Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam lebih kurang seperti itu 1400 tahun. Kemudian respon dari pemuka-pemuka agama ya yang menentang misalkan ulama-ulama atau rabi-rabi Yahudi juga menolak kealmasihan Yesus ya. Karena dia masih menunggu turunnya Elia dari langit. Nah, sama juga dengan kebanyakan ulama-ulama cendekiawan Islam yang menolak kealmasihan Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam karena mereka berempat masih nunggu Isa Al-Masih dari langit. Seperti itu. Jadi ini yang perlu direnungkan ya antara yang diutopiskan dan kenyataan. Karena sampai kapanpun beliau mengutip Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, sampai kapanpun Anda menunggu Isa Al-Masih turun dari langit, sampai kapanpun dia akan pernah turun dari langit. Masya Allah, sebuah ketegasan yang luar biasa Pak Eki ya. Pak Jusman, ini mungkin kita akan akhiri, namun sebelumnya ada closing statement, silakan disampaikan. Untuk closing, izinkan saya sampaikan ya, penutup di buku ini yang disampaikan oleh Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Bagi orang-orang Kristen yang benar-benar menganggap Kristus sebagai anak Tuhan secara hakiki, izinkan kami mengakhiri pembahasan ini dengan kata-kata peringatan dari Al-Quran, yang mana dalam surah Al-Kahfi ayat 5-6 berbunyi, Dia atau Rasulullah datang supaya memperingatkan mereka yang mengatakan Allah telah mengambil seorang anak laki-laki. Mereka tidak memiliki ilmu mengenainya dan tidak pula nenek moyang mereka. Alangkah dahsyatnya bahaya perkataan yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengucapkan sesuatu selain dusta belaka. Masya Allah, sangat tegas ya apa yang disampaikan oleh Hidul. Pak Eki ingin menyampaikan closing statement? Ya, ini pembahasan terakhir ya dalam buku Kajian Kristen Perjalanan dari Kenyataan ke Khayalan. Ini semua sudah kita bahas selama sebanyak 8 bab.
Tapi saya hanya mengingat kembali disclaimer oleh penulis ya, oleh Khalifah keempat Mirza Tahir Ahmad ya, bahwa beliau menulis ini lagi bukan untuk merendahkan, membuli ajaran Kristen ya. Beliau juga tidak untuk katakanlah bahasa yang disampaikan di sini untuk mengubah keimanan. Silakan mau diimani apapun silakan. Tapi lagi beliau menegaskan bahwa inilah yang beliau sampaikan adalah ajaran-ajaran yang beliau kutip dari kitab-kitab Kristen sendiri, dan beliau kutip juga secara logika dan secara empiris. Baik. Terima kasih Pak Eki, Pak Jusman atas penjelasannya dan pembahasannya dalam kajian buku ini. Mudah-mudahan memberikan satu pencerahan terkait apakah dari ajaran Kristen itu dan bagaimana perkembangannya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita pada episode ini memasuki bab yang terakhir. Semoga memberikan banyak ilmu dan tentunya memberikan pemahaman dan pencerahan yang luar biasa dalam keyakinan kita. Terima kasih atas segenap perhatiannya dan semoga kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.